mereka sampai emang mereka tuh emang pengen nge-encourage banyak cewek, makanya mereka nge-interviewin banyak female founders atau kayak female woman in tech gitulah buat dijadiin interview gitu, di-interviewin buat dijadiin artikel di website mereka. Mereka juga asking the same thing. Kalau bisa sih kayak kecemplung di teknologi, apa sih yang bikin lu interest gitu? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Buat kalian yang pernah mendengar istilah VR atau virtual reality, mungkin pernah mendengar tools-tools berikut ini, yaitu Oculus dari Facebook atau Google. Google juga punya namanya Google Cardboard atau Microsoft juga punya namanya HoloLens. Tapi di Indonesia ternyata juga ada yang mengerjakan virtual reality, VR, dan juga augmented reality atau AR. Dan hari ini, di episode kali ini, kita akan ngobrol dengan seorang wanita cantik bernama Stella Stiadi. Dia adalah Chief Marketing Officer dari Octagon Studio. Apa kabar, Stella? Halo, Andri, baik. Thank you for inviting. Ya, sama-sama. Nah, kemarin ini gue sempat lihat postingan Stella tuh di LinkedIn. Dia post tentang video kalau Octagon Studio ini juga diminta untuk ini ya, ke satu event ya sama ini ke Kemen Parekraf ya. Ya, betul. Itu event apa sih? Jadi itu tuh sebenarnya satu kolektif event di mana mereka tuh festival yang ngegabungin teknologi, film, musik, education, latest tech, pokoknya everything that is related to current trend ada di sana semua. Tuh South by Southwest itu tuh. Tapi ya sayangnya sebenarnya tuh kita kebagian acaranya itu untuk tahun lalu. Cuman ya unfortunately the pandemic happen. Jadi digeser lah ke tahun ini dan memang karena situasinya juga belum stabil kan tahun ini. Jadi ya ends up kita online aja gitu. Oke, eventnya tetap virtual ya jadinya. Jadinya virtual. Nah, kalau kita ngobrol tentang AR dan VR nih, augmented reality dan virtual reality, itu sebenarnya apa sih AR dan VR itu? Ya, kebanyakan tuh sebenarnya AR sama VR ini tuh dibilangin orang banyaknya sister teknologi, twin teknologi atau sister teknologi lah, which means kayak mirip-mirip cuma beda gitu. Jadi kalau AR itu sebenarnya istilahnya kayak mengaplikasikan atau menampilkan satu multimedia object on the top of reality. Jadi objek atau multimedia kontennya itu tuh bisa berupa 2D, bisa berupa 3D, bisa berupa video gitu ya. As long as it is multimedia content. Basically that. Kalau virtual reality itu kita istilahnya kayak being transported into another reality. Jadi tuh kita misalnya bisa traveling atau kita misalnya bisa pergi keluar angkasa atau dibawa ke suatu situasi, for example yang tadi saya omongin kayak bisa keluar angkasa, bisa juga ke diving di bawah laut, at convenience of your home gitu. Jadi lu bisa traveling kemana aja, tapi sebenarnya lu tuh cuma duduk di rumah menggunakan ya external device itu, yaitu the VR headset. Kayak gitu sih bedanya. Oke, itu kayak yang tadi yang sempat gue juga bilang di awal kayak Oculus yang diproduksi sama Facebook ya. Ya. Wow, itu kan hardware-nya. Nah, kalau Octagon sendiri tuh sebenarnya dulu tahun 2016 sempat kita produksi namanya Octagon VR Luna. Itu tuh our own VR headset lah. Jadi didesain sendiri di Bandung, diproduksi juga di Bandung, dan apparently it was the first VR headset yang dapat SNI certification, standar nasional Indonesia gitu. Cuman waktu itu emang kendalanya kita nggak bisa compete sama harga VR buatan Cina gitu. Karena kan kita obviously produksinya nggak bisa sebanyak yang di Cina kan. Iya. Gitu. Ya kalau Dari Octagon sempat bikin gitu. Kalau compete sama Cina, ya gimana ya? Masalah harga memang susah sih. Berarti sekarang udah nggak produksi lagi dong yang untuk VR-nya itu?
VR enggak sih. Jadi itu cuman kayak based on certain request aja kalau misalnya ada, for example, like a company dia mau bikin collaboration sama kita untuk bikin ya certain inilah bisa sih, masih bisa diproduce juga gitu. Cuman ya emang ada minimum kuantitinya. Terus tapi yang sekarang Octagon lebih banyak kerjain tuh sebenarnya lebih ke kontennya sendiri sih, konten VR dan AR. Gitu. Nah kalau misalnya contoh VR berarti kayak video game lah ya, kayak games lah. Gue pernah cobain tuh VR-nya yang Oculus punya tuh dia gamenya Avengers. Jadi pas lagi awal-awal tuh kayak lagi di pesawat Avengers tuh. Ya. Nah, kalau kita gimana ya? Sebenarnya nggak nunjuk ya, tapi kalau kita berusaha mengarahkan pandangan kita ke sana, dia akan jalan tuh. Kita kayak lagi jalan, kalau kita gerak begini, dia muter, kita ngeliat ke belakangnya kayak gitu ya. Iya, karena kan ada pakai gyroskopnya lah. Jadi apa itu ngikutin sebenarnya nggak usah beli mahal pakai Oculus Rift atau kayak semacam HTC Vive gitu sih ya. Kalau yang paling VR headset yang paling affordable itu ya using your own phone device gitu. Makanya kan Google Cardboard itu juga populer ya. Google Cardboard juga. Iya. Sama gue juga pernah lihat tuh kayak apa sih yang dulu sempat ada di Soho Central Park tuh. Ada yang Korea-Korea begitu tuh. Jadi lu duduk, terbang gue goyang-goyang tuh. Nah, ya, kursi goyang-goyang gitu ya. Iya, lu dipakein itu. Nah, itu nanti lu tuh bener-bener kayak berasa di itu tuh kayak lagi misalnya lagi di sungai yang sungainya deras banget. Lu mesti nembak-nembakin musuh-musuh lu. Temennya gitu. Setelah lu main, pusing biasanya. Iya, pusing. Itu juga gue ngalamin pusing. Jadi waktu itu gue pernah kayak ke Sun exhibition gitu. Jadi kayak ada kursi goyang gitu ya, kursi goyang. Terus kontennya tuh gue kayak lagi naik ontang-anting gitu, lagi naik roller coaster. Terus udah gue copot itu VR headset, gue kayak pusing setengah mati dan kayak pengen muntah. Bener, karena di depan mata kita kayak berasa kita lagi di situ dan ditambah juga bangkunya tuh goyang-goyang. Itu emang kayak salah satu one of the biggest problem with VR teknologi sekarang. Karena itu tuh disebabkan sama latency sebenarnya gitu. Latency maksudnya gimana tuh? Jadi apa yang kita lihat sama yang brain process tuh nggak sama. Makanya lu kenapa pusing gitu. Makanya kalau misalnya VR headset lu atau kalau hardware-nya itu memang belum mendukung, emang latensinya pasti jadi lebih lama gitu kan ya, nggak bisa secepat itu, makanya pusing. That's like one of the biggest challenges that VR developer are trying to solve sih, to be honest. Gitu, latensinya sama ya itu kontennya tuh kalau nggak realistis pusing. Betul. Gitu. Nah, terus yang membedakan dia dengan AR, augmented reality itu apa sih? Ya yang tadi saya sebutin sih. Jadi kalau misalnya kayak AR tuh lebih kayak nampilin satu multimedia content on the top of your reality gitu. Jadi AR juga sebenarnya di dalam AR tuh sebenarnya banyak banget capabilities yang bisa dieksplor gitu kan. Gak cuman contohnya dengan ngambil contoh yang kayak barang Octagon sendiri yang dijual di pasaran itu tuh using image tracking technology namanya. Jadi dia si kamera handphone itu ngebaca gambar satu image, bisa on printed material ya, whether it's a flashcard, postcard, it could be anything basically. Jadi nge-trigger setelah baca dia nge-trigger satu konten gitu untuk dikeluarin di device-nya dia. Itu kayak ini nggak sih? Gue pernah dengar gini loh, kalau game Pokemon Go itu menggunakan teknologi augmented reality, bener? Kayak begitu Betul, tuh? betul. Jadi kan yang tadi gue sebutin tuh kalau AR itu kan sebenarnya banyak banget ya macamnya, banyak banget gitu. Cuman image tracking technology. Sekarang tuh ada juga, apalagi recently Apple just launch their own AR technology juga. Namanya apa sih, cloud based technology, namanya ARKit. Kalau si Apple bilang tuh namanya ARKit. Jadi itu lu udah nggak usah lagi pakai image tracking gitu. Jadi langsung bisa nge-scan environment, istilahnya kayak bahasa gampangnya, nge-scan your surrounding, bisa langsung munculin sesuatu on the top of it.
kayak gitu. Kalau misalnya lu pakai Apple device yang the latest Apple device nih, X ke atas, itu tuh ada kan yang namanya kayak measurement. Jadi lu bisa udah kayak ngukur satu panjang sama lebarnya meja dengan pakai kamera lu doang gitu. Oh, oke. Pakai kamera Jadi aja bisa tuh. gitu. Nah, kalau penggunaan yang Yang sekarang sehari-hari gimana sih? Gue pernah dengar katanya kalau Instagram filter juga pakai AR, bener nggak? Iya, benar-benar. Instagram filter, Snapchat, itu kan pakai bukan image recognition, itu facial recognition. Facial recognition. Sekarang tuh even udah ada yang kayak body recognition. Jadi kalau misalnya lu udah tahu kayak lu mau nyobain sepatu juga cuman tinggal ya point your camera onto your feet dan lu bisa nyobain macam-macam sepatu misalnya yang lu mau beli. Oh, bisa Dan kayak itu gitu. tuh bisa dan itu tuh kayak sangat berguna banget ya, especially kayak during pandemic gitu yang waktu pas kemarin baru ini. Itu benar-benar salah satu good practical example of how AR technology can be used in daily life sih. Sorry, answering your question about tadi Pokemon itu pakai AR teknologi, yes, itu menggunakan AR teknologi, tapi dia tuh GPS based location, jadi dia nge-scan lokasi lu. Itu kan yang kalau cuman mungkin ke ini kali ya. Kalau yang pas lagi kita mau nangkep Pokemonnya, kan itu kan kita kamera kita nyala tuh, kita ngelihat sebenarnya itu real kan, tapi ada Pokemon di kamera kita tuh, di handphone kita. Iya, gue sebenarnya pertama kali dengar istilah AR tuh augmented reality itu dari game sih. Ya mungkin karena berkaitan erat banget dengan game ya, AR itu kan. Emang widely popularized by game sih. Waktu itu zamannya game Batman Arkham. Jadi Batman Arkham itu ada jadi gini, Batman-nya tuh buat meningkatin skill-nya, ada namanya augmented reality training. Jadi si Batman ini harus tiba-tiba di depan dia tuh kayak ada, mungkin kayak apa ya, gue nggak tahu istilahnya, kayak semacam hologram-hologram gitu, dan dia tuh harus melewati rintangan-rintangan gitu yang muncul di depannya dia gitu. Dan itu dinamakan augmented reality teknologi. Oke, gue waktu itu kan gue cuma main doang kan, tapi ternyata makin kesini beneran ada di dunia nyata. Gue pikir cuma ada di game doang. Iya, ya can be applied in so many different industries sih. AR tuh sekarang udah makin canggih lah. Gitu. Waktu dulu kayak pertama kali Octagon introduce AR tahun 2014 cobain eksperimen launching produk tahun 2015 ya itu emang belum banyak banget yang tahu sih. Jadi emang kita tuh at that time our biggest challenge was to educate the market of how to know AR itself gitu. Nah, teman gini, Octagon itu kan dari Bandung ya awalnya ya. Nah, kalau misalnya teknologi kayak begini dari Amerika misalnya contohnya masuk ke Indonesia atau menyebar ke seluruh dunia, gue masih oke lah, gue masih paham lah, masih mengerti lah. Tapi kalau misalnya dari Indonesia dulu mulainya, lalu mau expand keluar atau mau mencoba educate market di Indonesia, itu gimana? Ini prosesnya ya, karena biasanya kan Indonesia itu biasanya ketinggalan 5-10 tahun dari Amerika lah ya, kalau kita ngomong tentang perkembangan teknologi ya. Kayak marketplace aja sekarang, e-commerce atau mungkin fintech aja sebenarnya kalau kita lihat dari zaman kapan kan, di Amerika itu kayak eBay dan PayPal itu udah dari tahun berapa, sedangkan kita baru ramenya sekarang gitu. Nah itu gimana prosesnya? Kalian dari Bandung itu meyakinkan market di Indonesia itu gimana gitu loh. Untuk teknologi yang mungkin kalau bisa gue bilang ini ya masih terlalu early ya di Indonesia ya. Iya benar. Jadi ya sebenarnya waktu pas kita eksperimen tahun 2014 juga kita emang tahu this is like too early, way too early for the market gitu. Jadi kayak even waktu kita launching produk yang tahun 2015, we know completely gitu kalau produk ini tuh way ahead of the time istilahnya. Karena waktu itu juga memang banyak juga device yang belum compatible dengan teknologi itu, segala macam kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau misalnya gimana ya, gue ngomongnya, this technology completely come from Bandung, it's not true juga gitu. Karena AR kan kita juga ngegunain SDK itu gitu kan. Nah, kita ngegunain SDK-nya tuh with like one of our technology partner juga gitu. Jadi yang kita develop itu ya aplikasinya gitu. Jadi kan SDK-nya kita dari license partner kita,
which is not coming from Indonesia, tapi emang dari Octagon Studio sendiri itu dia lebih kayak kita lebih kayak ngedevelop konten dan gimana caranya nge-apply AR tersebut ke industri biar bisa diterima di mass market. Ngerti nggak maksud gue? Oke. Kayak gitu. Ya, makanya waktu itu kan challenge-nya gimana nih kita bikin produk gitu yang kayak bisa di-enjoy sama semua orang. Soalnya waktu itu tuh pertama kali kita bikin, kita tuh project based sebenarnya. Project based, kalau misalnya ada company yang mau bikin AR software sama kita bisa bikinin. Cuman kan kita nyadar tuh at that time kayaknya kalau kita service based terus, aduh kayaknya we supposed to have our own product deh gitu. Biar orang tuh tahu gitu, AR tuh bisa dipakai kayak gini loh gitu. Nah, akhirnya kita tuh we as a team kayak regroup emang ya akhirnya kita bikin satu ide nih gimana caranya bikin satu produk yang emang bisa buat mass market, yaitu yang makanya ya we started very simple by creating flashcards gitu yang bisa dijual. Waktu itu juga kayak kita jualnya juga cukup affordable, 55.000 aja. Dia dari situ kayak marketnya grow lah, ternyata dari situ kayak banyak market interest, bisa ya kayak gini gitu. Bisa ya ternyata dengan menggunakan handphone gue yang sekarang, dengan cuman nge-scan satu printed material doang, which is the flashcard, bisa sih nampilin kayak gini dan interaktif gitu. Dari situ baru the flashcard our product itself speak gitu, kayak bisa, ternyata ini tuh jadi marketing material kita gitu. Dari situ baru kayak ada banyak panggilan lah dari perusahaan-perusahaan, gue pengen bikin ini, bisa nggak lu bikinin? Gue pengen bikin ide kayak gini, bisa nggak lu bikinin? Kemarin gue lihat flashcard lu loh bisa kayak gini, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya nih, mau gue ngomong tentang yang kerennya lah ke depannya, kira-kira bisa kayak begini nggak? Let's say kayak Iron Man. Tony Stark, kalau pernah lihat nggak dia kalau lagi mau bikin hologram dong gitu hologram ya kayak gitu, tek 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 gitu, itu AR tuh bukan kayak gitu. Cuman bisa bergerak itunya. Bisa digerakin sama dia kan? Ini mau gue hologram sih. Lebih ke hologram kalau itu. Itu bukan AR tuh kayak gitu tuh. Similar ya konsepnya, cuman beda gitu. Tapi memungkinkan nggak nanti misal ke depan bisa kayak begitu? Menurut gue sih mungkin, karena gini ya, kayak pemikiran gue gitu. Zaman dulu waktu gue kecil gitu ya, gue nonton Star Trek nih, nonton Star Trek gitu kan, nonton di filmnya tuh, lu bisa ngomong sama lawan bicara lu lewat TV gitu. At that time, kayak it was almost impossible at that time kan. Ternyata 20 years later, we can talk like this on this, right? Just like because kita at that time kita nggak ngomong nggak bisa, doesn't mean 20 years later nggak bisa dong. Gitu sih. Jadi ya namanya teknologi emang kayak kita emang harus visionary gitu. Jadi kalau gue ngomong bisa impossible, ya? Kalau gue ngomong impossible, gue nggak berani ngomong impossible. Tapi keren loh kalau misalnya itu bisa jadi kejadian loh. Jadi kita bisa lihat gini lah, paling gampang mau presentasi ke klien atau mungkin di kantor gitu dengan menggunakan teknologi seperti itu kan enak banget. Kalau ngeliat si Tony Stark itu dia kayak bikin sebelum dia mau ngerancang sesuatu dia bisa bikin ini modelnya dulu dalam bentuk hologram, terus bisa dia tepak sono tepak sini. Sekarang juga udah mulai di develop tuh kan, kayak makanya sekarang udah ada hardware hand tracking kayak gitu-gitu, facial recognition kan sekarang udah dikembangin juga pakai AI. Udah mulai sih. Nah, lu sendiri bisa masuk ke Octagon gimana sih? Memang lu background pendidikan lu atau sebelumnya kerjanya di mana sih sampai bisa terjun ke dunia AR dan VR seperti ini? Ya, good question. background gue tuh desain sebenarnya. Gue sama sekali nggak ada background teknologi gitu. Jadi waktu gue masuk Octagon, it was not Octagon. Jadi ya, gue sama ada kolik-kolik juga gue pada saat itu ya, we are one of the we're the founding teams of Octagon Studio lah at that time. We were coming from a small group of young people yang
eksperimental gitu, ngerjain sesuatu yang eksperimental, bikin tadinya sih originally kita bikin semacam 3D animasi untuk perumahan 3D. Tau gak sih kalau misalnya lu pernah property developer kan, yang belum jadi lu lihat 3D animasinya, bikin 3D transportation kayak gitu. Pertamanya we were coming from there. Cuman lama-lama ada salah satu co-foundernya Octagon namanya Hasbi. Dia juga pertamanya dia eksperimen sama yang namanya AR gitu sih. AR, terus lama-lama kita nyadar gitu, ini kayaknya kita bisa apply ke berbagai macam industri nih gitu. At that time tuh kita bikin brosur, kita presentasiin ke salah satu property developer di sini. Lu kalau misalnya mau beli rumah kan lu cuman bisa lihat foto kan, 3D rendered image gitu. Nah, itu pengen si brosurnya begitu di-scan keluar rumahnya gitu. Kayak gitu. Jadi pertama kali kita jual AR tuh ke property developer. Jadi kayak for example ini kayak brosurnya dia nih, ada image rumahnya yang dia lagi marketingin, yang dia lagi mau jual. Terus tinggal download aplikasi, scan flyer, muncul tuh si rumahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya lu mau beli rumah nih, lu lu mau beli rumah, lu tunjukin ke orang rumah nih, gue mau beli rumah ini kayak gini nih bentuknya. Lebih kebayang gitu. Iya. Karena kelihatan secara ini ya, 3D. Kalau dulu kan cuma brosur doang kan ya, kadang-kadang ya gambar atau foto kan suka menipu ya. Iya kan. Iya gitu. Makanya kadang-kadang kita juga kalau mau beli rumah pun ya sampai sekarang sih harus datang juga ke lokasinya, lihat dulu. Oh ternyata kayak begini. Tapi dengan adanya teknologi seperti itu sebenarnya lebih memudahkan karena kita jadi lebih ada bayangan atau gambaran ya. Betul. Kira-kira tahu nih rumahnya tuh bentuknya kayak gini nih, interiornya tuh kayak gini nih. Nah itu di awal-awal tuh jualnya gimana tuh? Laku tuh? Pertama-tama ya door to door kayak gue punya teknologi ini nih, lo mau pakai nggak gitu. Makanya yang bisa bayar at that time ya emang company-company besar. Cuman kan kalau kayak gitu ya cuma bisa dinikmatin sama beberapa orang dong, sama kalangan tertentu gitu. Makanya kita come up with that idea buat bikin satu produk yang bisa di-enjoy lah, dinikmati sama berbagai kalangan. Nah terus setelah itu gimana tuh berikutnya? Kan pertama jual-jualnya ke properti dulu. Nah itu bisa berkembang sampai sekarang itu, habis itu gimana tuh? Jualin produk kita. Jadi we made our own brand, we made our own products. Pertamanya ya we made a microsite at that time. It was very simple. Lo kalau mau order cuma tinggal ngeklik quantity order, just like that. Terus one day ada yang kayak tahu nih sama produk kita, terus akhirnya gue mau beli 1.000 dong, gue mau jadi reseller gitu. Gue mau jadi reseller, mau jadi distributor produk, lu bisa nggak? Soalnya gue nggak pernah nih ngeliat produk kayak gini. We literally have no idea mau jualin produk kayak gitu. Ternyata berkembang dari situ, marketing mouth to mouth gitu. Akhirnya ya dari situ berkembang sendiri sih, kayak mau jadi distributor, terus kita juga mulai distribusiin produknya ke toko buku, kita cari distributor, kita cari reseller kayak gitu. Dan ternyata interestnya tuh nggak cuma dari Indonesia gitu, ada juga dari beberapa negara kayak tuh Malaysia, Singapura, tuh neighboring countries. Akhirnya long story short, sekarang kita ada distribusi eksklusif distributor di Jepang, terus kita juga udah distribusi ke Korea Selatan, sempat masuk Walmart juga di US kayak gitu. Keren ya, sampai ke luar negeri begitu, itu keren sih. Cuman gini loh, yang gue bingung adalah kenapa kalian itu tidak terlalu tidak terlalu terekspos seperti startup yang lain sih. Tapi kalian tuh udah sampai ke luar negeri loh. That's amazing. Menurut gue itu amazing loh. Ya,
kita ya secara financial we're still like bootstrapping, like we have not raised any investment yet gitu. Tapi menurut gue dengan bootstrapping sebenarnya ada ini juga benefitnya. Kalian nggak perlu tergantung sama orang lain. Ya, we're in control of our own company gitu ya. Iya, betul. Ya, betul. Jadi ya gitu sih. Jadi emang ya with our current limitation ya kita emang trying to reach a lot of distributors dari luar negeri untuk cobain produk, jualin produk kita. Even kayak yang menariknya tuh bisa tiba-tiba ada someone dari Panama gitu, out of nowhere. Panama jauh banget. Jauh, Panama jauh. Mau jadi distributor. Soalnya gue nggak pernah ngeliat produk kayak gini nih di negara gue nih gitu katanya. Tapi gini sih, gue juga punya pengalaman pernah jual sampai ke luar negeri. Dulu gue pernah bikin startup juga. 2009 gue start. Malah 2009 gue nggak tahu itu namanya startup. Karena 2009 itu kan company-company yang teknologi kayak sekarang ini kan belum terlalu kedengaran apa-apa. Ya. Iya. Jadi waktu itu pun juga awalnya gue bikin website doang. Jadi gue pernah bikin startup, itu jual jersey bola original. Tapi nggak cuma jersey bola original. Oh, jersey bola. Nah, jersey bola original. Tapi nggak cuma season yang lagi berjalan, baju-baju yang lama pun gue juga jual. Jadi kalau misalnya ada yang penggemar MU, dia pengen punya jersey MU tahun 99 namanya Beckham, itu gue bisa provide gitu loh. Jadi memang ini untuk kolektor lebih tepatnya sih. Tapi kalau lu bukan kolektor mau beli pun ya silakan. Dan awal-awalnya gue juga jual cuma di Indonesia doang. Tapi waktu itu gue masih sama kayak lo sebagai CMO juga kan. Gue pikir kayak kita bisa deh nih expand keluar. Gue cari tahu gimana caranya supaya bisa kirim barang ke luar negeri. Ternyata bisa lewat pos Indonesia. Dan pilihannya itu antara lu mau pakai yang pos register, jadi itu nyampe lama bisa sampai 3-4 minggu, atau mau pakai yang express 5 hari paling telat nyampe. Ya udah gue buka option itu, cuman awal-awal gue bingung gimana cara listing barangnya. Mulailah gue coba cari tuh, ternyata ada namanya eBay. Oh, coba gue taruh di eBay. Amazon. Nah, iya, dan udah tuh gue coba sama gue juga sekalian gue promote kalau gue taruh di eBay, karena di eBay kan fee-nya lumayan ya, hampir 20% kalau lu jual. Gue promote kalau lu beli di website gue akan kasih harga lebih murah dan free shipping. Udah tuh, gue pernah paling jauh tuh kirim sampai ke Chile sama Argentina. Gue aja nggak nyangka itu bisa nyampe juga. Tapi nyampe lama sih, sebulan lebih. Sebulan lebih. Nah, untungnya tuh kita punya bikin sistem, kalau misalnya lu beli produk kita ya, lu beli produk kita, produksi flashcard-nya tuh harus diaktifasi sama serial number. Kalau buat prevent counterfeit products kan. Jadi kita lu harus masukin input serial number, lu baru bisa activate the whole content gitu, the whole feature itu. Nah, yang kita lakukan bersama distributor itu adalah kita bisa kasih soft copy of the products-nya, jadi dia bisa print di negaranya sendiri. Cara kita kontrolnya itu dengan melalui serial number itu. Jadi serial number nanti kita kasih, misalnya for example, lu butuh 10.000 serial number nih, kita kasih. Untuk kita generate, dari situ nanti dia bisa printing sendiri. Iya, tapi keren sih. Menurut gue lu kalau bisa sampai jual keluar itu keren. Itu keren. Nah terus sekarang gue lihat lu juga ada kantor nggak cuma di Indonesia, ada kantor di Irlandia juga ya? Ya, karena CEO kita kan Irish. Nah, terus kita juga emang dari tahun 2015 tuh kita actively ini sih marketingin produk kita keluar. Kita sering ikutan exhibition, kita getting involved in like AR community, kayak gitu. Ada namanya Augmented World Expo. Itu tuh held annually setiap tahunnya di Silicon Valley. Jadi ikutan exhibition di sana. Terus kalau misalnya ada exhibition apa kita cobain ikut gitu. Makanya sekarang juga yang South by Southwest itu juga kita cobain ikutan. Kayak gitu. Jadi dari situ ada beberapa apa ya kayak semacam strategic partner lah yang pengen ngepartner bareng sama kita gitu. Jadi dari situ misalnya yang untuk studio yang di Ireland itu kita lebih kayak nge-marketingin produknya di Europe gitu. Untuk yang studio yang di UK sendiri itu lebih ke masuknya lebih kayak ke film industri sih. Kalau yang di UK itu
kita ada studio kecil di Pinewood Studio. Jadi Pinewood tuh semacam studio film. Dia tuh nge-produce film-film macam 007, macam apa ya, banyak Star Wars juga diproduksi di situ, film juga. Jadi kita kerja sama studio yang di sana karena mereka punya banyak aset 3D. Nah, kita yang nge-regenerate 3D-nya itu untuk menjadi AR konten buat jadiin merchandise sama mereka. Oh, keren dong, sampai bisa kayak gitu. Gitu. Jadi itu juga lewat partnernya ya, kita showcasing produk kita dulu lah di luar. Waktu itu sempat exhibition beberapa kali di London, di Berlin, di mana lagi ya, di US juga, di US tiap tahun gitu. Dari situ sih coming interest-nya. Nah itu gimana bisa ada CEO orang Irlandia? Tadi kan lu bilang lu awal dari Bandung. Itu orang Irlandia lagi ke Bandung atau gimana itu? Atau lu hiring CEO itu? Enggak, jadi CEO kita itu dia itu punya basically engineering company di Bandung. Engineering company gitu. Jadi makanya tadi gue bilang kita we came from like a small group dari multimedia department. Dari situ baru dipisahin setelah emang ada business case-nya gitu. Ya udah akhirnya kita dipisahin entitas sendiri, Octagon Studio gitu. Cuma karena emang dia yang started the signaling engineering company itu, ya dia remain CEO. Gitu. Makanya gue bingung orang Irlandia di Bandung gimana coba korelasinya. Lumayan random soalnya orang Irlandia di Bandung. Iya, lumayan random. Jarang gue denger orang Irish di Bandung gitu. Kalau orang Amrik atau mungkin orang-orang yang dari Eropa yang kayak Eropa Barat kayak Spanyol gitu, gue masih wajar ya. Irish ke Bandung gitu gue jarang denger. Lumayan sih emang. Tapi kalian tuh keren banget kalau bisa sampai keluar kayak gitu dan bisa handle juga project-project film kayak gitu. Tapi buat gue that's amazing gitu loh. Tapi ya itu kenapa pemberitaannya sepi banget ya? Iya, kita tidak se-viral ini ya, keeping it low key. Tapi harusnya sih, tapi nggak tahu juga ya. Kadang kan memang suka kejadiannya kayak begitu. Kalau yang kayak begini-begini nih, yang industrinya kayak begini, di luar orang Indonesia di luar malah lebih dihargain, lebih kelihatan dibandingin di Indonesia sendiri. Kita juga emang lumayan niche juga kan marketnya. Emang one of our biggest challenge itu ya emang gimana caranya nge-introduce AR sendiri gitu. Kan kita bukan consumer bukan kayak consumer marketing yang daily dipakai gitu kan. Makanya itu emang salah satu PR kita juga sih sebagai AR company, gimana sih caranya nge-familiarize AR teknologi ini gitu. Nah kalau misalnya nih lu lagi sedang diwawancara nih, apa sih pertanyaan yang paling sering ditanyain sama orang-orang? Selain yang tadi udah pernah gue tanyain tadi lah, misalnya tentang AR. Apa ya? Paling banyak yang nanya ya itu sih ya, soal gender issue juga itu lumayan sering banget kayak ditanyain. Kalau cewek bisa masuk kayak tech industry, especially niche banget kayak AR VR, gimana ceritanya sih gitu. Banyak yang nanyain gitu. Gue juga bingung kenapa gue bisa kayak gitu, bisa involve ke industri ini gitu ya. Kayaknya go with the flow aja sih at that time. Emang kayak gue background-nya kan coming dari desain, terus memang gue juga passionate sama teknologi, gue suka sama anything related to design and technology and art gitu, dan emang Octagon itu sangat menggabungkan art dan teknologi kan. Konsepnya memang gitu. Nah tadi lu sempat bilang juga kan, kenapa lu sebagai seorang cewek bisa terjun, kecemplung di teknologi seperti ini, di AR teknologi. Nah, menurut pandangan lu gimana nih tentang women in tech industry? Jarang banget kan cewek kayak tadi lu bilang di tech industry kan? Iya, ya sebenarnya itu kayak gue sebenarnya ngeliat itu agak-agak sedih sih gitu.
kenapa sih kalau cewek tuh harus selalu dilihat sebagai kayak ya jarang gitu ya di tech industry. Kalau misalnya ada cewek yang masuk tech industry dikit langsung kayak ditanyain, kok lu cewek bisa sih gitu. Kayak gitu. Kayak agak gimana ya, miris juga at the same time gitu. Cuman sebenarnya sih kalau lu emang masuk ke startup industry sendiri, lu juga pasti banyak ngelihat ini sih cewek yang emang interested juga gitu sama teknologi. These days udah lebih banyak lah. Udah lebih terbuka pikirannya. Iya sih, udah lebih banyak. Tapi tetap kalau gue lihat persentasenya juga masih lebih banyak cowok. Jarang banget kalau tadi kita ngomong tentang di highlight nih ya, co-founder dari startup itu yang cewek gitu yang nongol. Jarang banget. Jarang banget ya. Ya, jarang banget. Makanya tuh sekarang kalau misalnya ada kayak co-founder cewek tuh pasti saya kayak selalu di highlight gitu lah. Iya, di highlight. Tapi jarang banget yang memegang posisi sebagai CEO. Biasa co-founder, tapi iya, dia co-founder nih, cewek. Tapi biasa tuh bukan CEO-nya, bukan dia tuh. CEO-nya Iya, iya. banyakan cowok. Cowok. Yang ceweknya entah mungkin jadi apalah COO lah, atau mungkin jadi CMO Iya. atau apa. Jarang banget. Apalagi Bener. CTO cewek. Gue nggak pernah dengar kayaknya. Ada Jarang banget. CTO cewek, gue nggak pernah dengar kayaknya. Jadi kalau COO masih ada lah, COO masih banyak. Ya, Operating masih banyak. Ya, CEO yang terkenal mah ini CEO-nya Facebook. Iya, Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg yang terkenal kalau CEO cewek. Tapi di Silicon Valley sendiri kan juga punya culture kayak begitu ya. Iya. Bro culture-nya di Silicon Valley itu juga kuat banget, kencang banget. Itu kan juga yang banyak juga dipertanyakan kan. Dan bahkan pernah ada beberapa kasus pun juga akhirnya berujung jadi sexual harassment kan di beberapa startup di Silicon Valley sendiri. Di Silicon Valley, iya sih bener. Bener banget itu. Gue juga even kalau misalnya kayak gue pergi, nggak cuma di Indo ya, even kayak di, gue sempet, apa ya, gue sempet diwawancara sama salah satu kayak semacam apa ya, female tech community gitulah dari UK, base-nya di London gitu. Ditanyain juga gitu, kenapa mereka sampai emang mereka tuh emang pengen nge-encourage banyak cewek, makanya mereka nge-interviewin banyak female founders atau kayak female woman in tech gitulah buat dijadiin interview gitu, diinterviewin buat dijadiin artikel di website mereka. Mereka juga asking the same thing. Lu bisa sih kayak kecemplung di teknologi, apa sih yang bikin lu interest gitu. But I think it just have to like come from your personal interest juga nggak sih? Kayak itu sesuatu yang nggak bisa lu paksain juga kan. Kalau teknologi emang gue ada passion aja sih di situ gitu. Emang gue suka aja. Tapi Kayak the idea. Sorry gue potong. Secara industri sendiri sebenarnya terbuka nggak sih untuk para cewek buat masuk? Iyalah, banget. Sekarang sekarang kan juga gue kerja di Gojek juga kan. Dan even di Gojek juga kayak timnya tuh banyak kan cowok kan. Terus kayak even kayak leader marketing leadernya kayak ada cewek nambah nih, gue seneng banget gitu. Biasanya mukanya lihatnya cowok mulu gitu. Jadi kayak gini kan, jadi kayak cewek masuk STM kan. Iya nggak sih? Jadi cewek masuk STM kayak gitu kan. Ih, ada cewek masuk STM. Kalau lu sendiri gimana ngelihatnya? Kalau cewek di tech tuh gimana? Gini loh, gua nggak mengkotak-kotakkan kalau di tech industry itu harus cowok atau cewek nggak boleh masuk sih. Karena buat gue gini, itu tetap aja dunia kerja kan. Ya sih, it's okay kalau memang dia punya kemampuan sebagai seorang, bisa kayak lu deh sebagai CMO, lu memang punya kemampuan sebagai seorang marketer di company lu sekarang, ya why not? Kenapa harus di kotak-kotakan juga? Ini juga kejadian di podcast nih. Podcast juga kemarin sempat ada yang bring up tuh, gue lupa Twitternya siapa gitu. Kenapa podcast itu juga dibilang cowok banget? Jarang banget melihat podcaster itu cewek. Cewek. Ya, iya sih. Kalau dilihat listnya memang kebanyakan podcaster itu cowok kebanyakan. Gue juga baru sadar. Iya juga ya cowok mulu ya. Emang natural ininya aja kali ya. Kebanyakan natural interestnya kan interestnya lebih banyak. For example, like beauty, makeup industry, beauty industry or fashion, banyak kan kayak gitu kan. I think it comes back again to your personal interest, gak sih?
Iya, itu juga salah satu faktor menurut gua. Tapi mungkin karena ngelihat gimana ya, sebenarnya untuk memulai podcast nih, contoh misalnya kalau kita ngomong tentang podcast, untuk memulai podcast itu sebenarnya kan entry barrier-nya tuh kecil ya. Anyone can start the Can podcast. just like start ya. Iya ya kan, dengan handphone, kalau misalnya mau masuk Spotify tinggal install Anchor, udah rekam, upload, beres. Tapi gimana ya, kalau ngelihat orang-orangnya memang apa karena kesannya cowok semua, jadi cewek juga dalam tanda kutip males atau segan masuk ke dunia ini, bisa jadi juga itu. Kalau mungkin juga cewek itu kalau untuk berbicara heart to heart kayak begini, emang kalau gue perhatiin ya, gue juga beberapa kali kan ngundang ini guest cewek kan. Kalau ngobrol kayak begini, kadang-kadang memang cewek itu butuh suatu kenyamanan sih, kalau yang gue lihat. Karena kalau kayak gini deh, kayak sekarang gue sama lu, kan kita kan juga baru kenal nih sebenarnya kan. Yeah. Tapi kan untuk ngobrol seperti ini kan nggak semua cewek itu yang gue lihat ya bisa untuk memulai gitu loh, apalagi dengan strangers. Nah itu yang gue lihat agak susahnya mungkin di situ, tapi nggak bisa jadi patokan juga sih. Tapi ya itu tuh yang gue lihat. Itu mungkin juga itu juga berlaku di tech startup juga, mungkin karena ngelihat ini dunia yang cowok banget juga nih. Industry ya, male dominated industry gitu ya. Male dominated industry, jadinya kalau misalnya gue masuk pun ya gue kayak beda sendiri. Nanti pun juga perlakuannya mungkin juga beda. Ya ini masih jadi pertanyaan gue juga sih. Gue juga belum bisa menemukan jawaban yang tepat ya. Karena sebenarnya kalau cewek mau maju pun menurut gue nggak masalah. Iya benar. Bener sih, soalnya gue juga ngerasain sendiri gitu ya. Kayak ya sebenarnya orang-orang startup, apalagi kan kayak kalau misalnya lo mau masuk industri ini, sok aja gitu bahasa Sundanya. Gue dari Bandung. Jadi ya silahkan aja gitu. Sebenarnya nggak ada yang kayak mengkotak-kotakan banget sih gitu. Apalagi these days juga udah lebih open to be honest. Waktu gue dulu pertama kali masuk tech industry juga ya of course have to do like some apa ya, gue harus adaptasi dulu gitu. Cuman ya lama-lama ya sebenarnya it's not it's not like kayak cowok banget juga sih, kayak cewek juga bisa kok gitu. Ini juga kalau gue lihat juga ada kecenderungan kayak begini sih. Kalau misalnya ada cewek di dunia kerja lah, gue ngomong di dunia kerja nggak cuma di tech startup doang atau di podcast, di dunia kerja dia sukses, dia hebat, dia pinter, terus kaya lagi karena usaha dia ya, karena emang yang dia kerjain ya. Sometimes apalagi kalau di ini ya di Indonesia, kalau ada cewek kayak begitu selalu akan ada yang nyinyir atau yang nggak suka dengan kata-kata cewek ngapain sih pinter-pinter, cewek ngapain sih karirnya bagus-bagus, ntar susah dapat jodoh loh. Iya. Orang dulu banget nggak sih? Tapi itu sampai sekarang masih terjadi. Benar-benar. Jadi banyak cowok tuh insecure terhadap cewek-cewek yang seperti ini. Nah makanya kalau gue lihat kalau itu masalahnya bukan di cewek dong, masalahnya di cowok itu dong. Benar nggak? Ini jadi masalah yang kompleks kalau yang gue lihat ya. Nah dengan ada cowok yang berpandangan seperti ini, si cewek yang gue lihat nih, si cewek jadinya berpikir kalau gue kayak begitu, nanti gue susah dapet jodoh nih. Nanti gue merit lama nih, atau nanti gue nanti susah merit nih. Ya udah deh, gue menurunkan standar gue aja, nggak usah yang sampai gimana. Itu yang mungkin ya bisa gue lihat ya. Jadinya kalau misalnya ada cewek pengen nonjol nih, kalau kita ngomongnya di startup lah, di tech industry, takutnya dia akan susah dapet jodoh. Bisa jadi kayak begitu. What do you think? Karena kan tetap aja dong, kita di Indonesia tuh persepsi seperti itu selalu ada loh. Tapi menurut gue sih nggak cuma di Indo ya, lu mau jadi apa juga, lu mau sebaik apapun, lu pasti dinyinyirin orang nggak sih? Iya, jadi betul. Ya kan? Mau lu jadi Oprah juga there will always be a hater gitu. Lu nggak akan bisa nyenengin orang 100% ya. Itu gimana, balik lagi sih gimana elunya apa sih yang lu mau capai gitu sebagai cewek ya. Kalau misalnya emang gue nggak ngejudge juga, kalau emang dia pengen emang jadi nggak career oriented ya, it's okay gitu.
Cuman jangan, don't let other people, ini ya, jangan pernah ngebiarin pikiran orang lain buat nurunin standar lo, atau nggak jadi capai cita-cita yang lo pengen dong. Tapi ada orang yang memang ini nggak bisa nggak dengerin kata orang. Betul sih. Betul. To be honest juga gue masih ngedengerin kata orang. Masih. Mau segimana gue bilang kayak gue nggak peduli gitu. Pasti lah ada. Makanya kan ada orang tuh yang nggak bisa ini. Ada orang tuh yang sebenarnya nggak bisa atau nggak siap jadi terkenal. Kan kita sering lihat kan kalau ada siapa gitu tiba-tiba viral terkenal. Tapi nggak lama abis itu hilang tuh. Abis itu hilang karena dia nggak siap dengan itu. Dia nggak siap dengan dia menjadi sorotan banyak orang. Karena dengan lu sorotan banyak orang, apalagi sekarang ya. Sekarang itu kan kayak nggak ada batas kan. Lu punya akun Instagram atau gampang Twitter. Banget ya buat jadi. Iya, gampang banget di ini. Iya kan komen-komen kayak begitu kadang-kadang ya emang sih komen bego sih ya kalau kita masukin hati ya. Tapi kadang-kadang apalagi cewek kan lebih perasa ya. Kalau ada yang ngomong gini, percuma hebat-hebat nanti susah dapat jodoh. Mungkin kalau gue yang lihat, ini orang apaan sih? Tapi kalau mungkin si cewek itu yang baca bisa jadi masuk ke hati bisa dia jadi juga. Itu dimotivate dia ya. Iya. Iya juga ya. Gue udah umur segini nih, udah mau 30 atau udah 30 lewat nih, belum punya pasangan nih, belum married nih. Ini sebenarnya emang interesting topic to bring, to be honest. Karena ya emang stereotipnya masih kayak gitu nggak sih? Masih kayak gitu banget gitu. Iya. Cuman ya kalau dari gue sih ya jangan ngebiarin kata-kata orang itu buat jadi lower down your standard dong sebagai cewek. Kalau misalnya emang lu pengen punya karir ya do that gitu. Kalau misalnya emang you don't want to like chase your career, you choose your family life instead, ya gue juga nggak judge. Back again to your personal choice, I think. Nah, misalnya gini deh, kalau di lu nih, misalnya lu punya pasangan. Lu pasangan lu misalnya nggak selevel sama lu deh, mungkin secara karir. Tapi dia sayang banget sama lu juga sayang banget sama dia. Dan one day, misalnya nih, one day, dia minta sama lu supaya lu nggak, ini deh, jangan terlalu ini lagi, fokus ngejar karir lagi. What do you think about that? Kalau gue, gini sih, kalau gue pribadi nih ya, kalau gue pribadi gitu, of course one day I wanna build my own family, I wanna have kids juga. Gitu. Jadi ya emang at certain point in your life juga you have to prioritize your personal life. Kayak gitu. Jadi it goes back again. Kalau gue, oke, kalau misalnya gue ngerasa it's time for me to choose my personal life, I would do that. Lepas semua yang lu udah capai, apapun yang lu udah capai. Iya, karena gue percaya dengan pengalaman yang udah gue lakuin selama bertahun-tahun itu, dengan knowledge yang udah gue gain, gue pasti bisa one day go back to my career. Oke. Pandangan lu tentang cowok-cowok yang insecure ngelihat cewek-cewek yang lebih hebat daripada mereka gimana menurut lu? Menurut gue, insecure tuh kadang datang dari diri sendiri, bukan ngelihat dari orang lain kan. Kalau misalnya lu ngerasa itu insecure, berarti lu ngerasa lu belum mampu dong buat lo kayak gitu. Pesan gue, ya you have to start building yourself. Biar lo nggak insecure, you have to be secure with yourself first before chasing other. Tapi kan banyak orang yang nggak mau kayak begitu karena susah. Gak ada yang gampang nggak sih di dunia ini, tuh gak ada yang gampang. Iya, memang nggak ada yang gampang. Tapi kan banyak orang tuh nggak mau kayak begitu. Misalnya gini deh, lu punya karir sekarang di sini nih. Sedangkan dia masih di sini nih. Buat ngejar lu nih, dia mau ngejar lu nih. Tapi lu otomatis juga akan lari terus dong. Nggak akan stop di sini aja kan. Nggak nyampe-nyampe nih, nggak kekejar nih. Jadinya dia akan terus merasa insecure. Nih cewek, misalnya gini, dia suka sama lu, tapi nih cewek kayak susah kekejar sama gue nih. Ya udahlah, gue insecure. Sebetulnya cowok gue suportif ya.
gimana ya, gue ya itu sih pandangan gue soal cowok yang insecure. I think you really have to work with yourself first kan. Sebelum lu punya, kalau misalnya lu sebelum punya pasangan juga lu harus kayak emang work with yourself juga. Gak bisa lu dapetin itu dari orang lain, gak bisa expect sesuatu hal kayak gitu dari orang lain. Lo emang harus datang dari diri lu sendiri. Kayak gitu. Mau sesusah. Gue kemarin baru banget lihat satu quote gitu, kayak bagus banget menurut gue quote-nya ini. Kayak choose your heart gitu. Misalnya lu mau getting married, if you're not married is hard, if you're married is hard, if you don't have a career is hard, if you have a career is hard juga. Jadi choose your heart gitu. Hard you mean difficult ya. Heartnya HARD. Iya sih, semua pasti akan ada fase susahnya, nggak ada yang gampang. If it's easy, like everybody can do it, right? Betul. Kalau semuanya gampang, semua orang kan jadi orang kaya semua di dunia ini. Betul. Gue juga nggak ngerasa apa yang gue kerjain sekarang tuh gampang, enggak gitu. Susah. I'm struggling every day. Tentang struggle ya, kalau berhadapan dengan generasi ini, gue milenial lah hitungannya, tapi milenial tua lah ya. Gue tahun ini 38, masih terhitung milenial yang lahir 80-an awal. Tapi kalau ngelihat generasi yang di bawah gue ya, yang milenial kelahiran 90-an, lalu Gen Z, kan makin lama sebenarnya kan hidup ini kan makin gampang ya, makin dipermudah ya. Digital. Iya, makin digital juga, apa-apa juga jadi lebih gampang. Beda dulu lah. Dulu kalau misalnya kayak mau melakukan sesuatu pun kita butuh prosesnya lebih lama. Contoh mungkin misalnya yang paling gampang dah, kita sekarang kalau mau dengar lagu kan enak ada Spotify kan. Dulu kan kalau mau dengar lagu kita harus beli kasetnya dulu. Fun fact, gue koleksi vinyls. Gue masih analog banget. Sampai teman-teman sama cowok gue bilang, lu ngapain sih koleksi kayak gini, lu tinggal Spotify, download Apple Music, gampang gitu. Tuh, gue kayak punya. Oh my God. Kopi gue. Ya, tapi dulu gitu kan. Kalau lu pernah juga ngelewatin masa lu denger lagu harus pakai kaset. Iya. Pengalaman banget. Iya, kaset itu kalau CD masih mending, lu masih bisa pilih tracknya kan, tinggal pencet. Kalau kaset itu kan pita kan. Lu kalau mau mendengar lagu yang di urutan tengah-tengah, lu kan harus lu cepetin, lalu lu majuin. Bisa. Tapi lama-lama pitanya kan aus kan. Lama-lama suaranya mendem. Backward lagi. Iya, belum kalau nanti pitanya kusut. Nah, kalau kusut tuh mesti keluarin dulu, lu gulung-gulung pakai bolpen. Gue ngalamin banget sih itu, Iya kan. Dulu kita ngerasain hal yang susah gitu untuk mendapatkan dengerin satu lagu aja. Kalau sekarang kan makin gampang kan. Dan gue ngeliat orang-orang makin kesini ini makin males sih. Makin malesnya, gue masih tetap gini, nggak habis pikir ya. Kalau ngeliat, misalnya gini, ada orang bertanya sesuatu yang sebenarnya kalau lu mau bertanya dan lu penasaran, lu tinggal buka handphone, lu googling aja, nyari keywordnya kan. Itu sekarang orang males loh. Gue jadi ingat sih zaman gue waktu kecil tuh, gue ingat semua nomor telepon teman-teman deket gue waktu kecil ya, waktu SD. Ingat semua nomor HP nyokap bokap gue. Ingat nomor rumah. Nah, kalau sekarang tuh kan, apalagi ada Siri, call mom gitu. Iya, bener. Udah. Kalau nggak call siapa teman dekat lu, udah gue nggak tahu nomornya. Dulu kita inget nomor telepon kita, nomor telepon teman kita. Ya karena kita harus mau nggak mau harus mencet nomornya, nggak bisa enggak. Kalau gimana mau nelponnya? Iya betul. Ya makin kesini makin orang tuh makin malas untuk mencapai sesuatu sih. Kan teknologi emang buat assist lo to do something easier nggak sih? Betul, di satu sisi benar. Ya kayak lu bikin AR itu kan sebenarnya makin bikin mempermudah orang kan. Iya, buat belajar. Buat deliver information.
di satu sisi benar bagus, tapi ya memang di sisi jeleknya kalau yang gue lihat orang jadi makin males. Tapi everything that is too much is not good nggak sih? Ya, gue setuju. Ya, ya. Gue setuju. Kayak gini deh, gue di Instagram sebenarnya kalau gue buka explore ya, kadang-kadang gue agak males ya gini. Gue buka explore di Instagram, gue suka muncul, mungkin karena juga yang gue orang-orang yang gue follow juga nge-follow orang-orang ini, suka banyak banget muncul gambar cewek-cewek yang ya seksi-seksi lah, nggak bisa dibilang vulgar juga sih ya, gue mungkin akan bilang lebih ke seksi lah, tapi ya Belanda ada kemana-mana lah. Gue kadang-kadang bingung gini sama mereka, ya mungkin mereka dapat likes gampang lah ya, dapat likes gampang, dapat followers gampang, tapi tapi pertanyaan gue adalah begini, ini opini pribadi gue, bukan bermaksud merendahkan kerjaan mereka juga, tapi pertanyaan gue begini, setelah lu mendapatkan semua ini, apalagi nih next-nya nih? Karena lu nggak bisa mengandalkan ini doang dong. One day, I mean it's not scalable gitu kan? Iya, bener. One day lu pasti orang akan bosen juga sama lu. Dan one day lu akan tua nih, lu nggak bisa ngandelin itu terus. Nah, gue kadang-kadang gue suka bingung gitu loh. Ini nanti ke depannya bagaimana nih? Apa yang mau lu kerjain lagi nih setelah ini nih? Karena memang menurut gue cara seperti itu bener, gampang banget buat dapetin followers, gampang banget buat dapetin endorse sih. Tapi apakah personal brandingnya yang lu mau lu bangun itu doang atau mau gimana? Seperti itu gitu ya. Iya. Gue setuju sih, gue sependapat banget sama lu. Gue bukannya mau ngerendahin kerjaan mereka atau gimana lah. Kayak maksud gue, it's their choice juga. Ya nggak sih? Ya, cuman gue ngerti poin lu di mana lu tadi bilang lu mau sampai kapan gitu, kayak gitu kan? It's not scalable gitu kan? Karena kan ada masanya, ada titik jenuhnya nih. Even kayak misalnya sekarang gue podcast pun pasti nanti one day ada titik jenuhnya. Gue juga harus nanti mulai siap berpikir tuh, next apa nih? Kalau istilahnya tuh marketnya udah saturated. Iya, betul. Udah produknya. Kadang-kadang ketika lu mendaki gunungnya, mendaki bukit, ketika lu udah di puncak, kan lu nggak ada pilihan selain turun kan? Iya, benar. Dan maksud gue kayak sosmed juga, not even, maksudnya gini ya, kalau macam Instagram, Facebook, itu kan digital product, right? It's a digital product. Even maksudnya physical product pun ada umurnya kan? Kalau di grafik tuh gitu kan? Iya. Ya, Instagram juga pasti kayak gitu. Instagram aja, aduh, ngomong Instagram ya. Algoritma Instagram tuh beberapa bulan terakhir sih parah banget loh. Berubah terus. Gua kemarin lihat 10% aja nggak nyampe reach-nya. It's their business kan. Mereka kan emang bisnisnya social media kayak gitu kan. Dia pengen hey, like gue udah build sekian banyak community yang pakai sosmed gue. Sekarang I wanna make money out of this. How? Iya, supaya orang ini pakai ads-nya mereka apalagi. Iya, betul. Tapi kadang-kadang suka muncul random sih di timeline. Orang gue nggak tahu nih akunnya siapa, muncul visit my Instagram profile. Tombol action-nya. Iya. Algoritma kayak gitu. Iya. Kadang-kadang suka ada yang muncul kayak begitu. Kalau gue sih sekarang pakai Instagram udah kayak ya personal use aja gitu, limited to friends and family ya kalau gue. Tapi gue I'm still, because I'm a marketer, right? I'm still like fascinated with the idea of how social media can actually help you to sell product. Kalau dipakai maksudnya baik kan jadi baik juga kan sebenarnya. Nah, lu sendiri kalau ngeliat nih ya sosial media nih untuk marketing sendiri nih, sekarang ini platform apa sih yang menurut lu lebih bisa powerful ya? Ya, Instagram masih tetap powerful sih menurut gua, tapi dengan algoritmanya yang sekarang, lu ngarapin organik sih berat ya. Susah. Agree gua. Sekarang kan lagi yang lagi happening banget kan TikTok kan. TikTok kan sekarang lu tahu nggak sih kalau TikTok tuh emang lagi mau bikin semacam kayak e-commerce platformnya dia, di mana dia baru launching juga di Indo, di mana kayak basically you, for example like as a brand, you can collaborate with TikTok
and their influencers, TikTok influencers buat ngejual produk lu. Kayak misalnya kayak, hey guys, gue punya ini AirPods dari mana, ya lu mau pakai nggak? Ya using their inilah content marketing. Jadi menurut gue TikTok yang bakalan terus besar sih. Tapi gue bingung gimana cara pakai TikTok. Bukan bingung maksudnya gimana ini ya menggunakan TikTok, tapi gue mau bikin konten apa di TikTok itu yang gue sampai sekarang masih bingung. Gen Z banget. Iya. Gen Z banget. Ya memang sekarang kalau lihat konten TikTok banyak kan orang ya joget-joget ya. Joget, nah, joget-joget. Tapi kan sebenarnya bisa lebih dari itu. Cuman dengan maksimum berapa? 30 detik atau 1 menit sih, gue lupa maksimumnya durasi. Pak, gue juga. Nah, itu gue cuman sumpah gue download TikTok kayak cuman buat ngelihat konten-konten lucu doang loh. gue nggak pernah ngepost gila. Iya, gue bingung mau ngapain di TikTok. Gue tahu TikTok powerful, oke. Tapi gimana gitu gue mau ngisinya dengan gitu aja. Gue kemarin sempet upload beberapa ini doang, teasernya podcast gue doang. Tapi ya udah sekedar teaser doang kan. Ya teman, kalau gue lihat di TikTok jadinya nggak gitu masuk. Iya, harus lebih kayak yang ini ya. Konten marketingnya yang kayak interaktifnya kayak gitu lah, interaktivitinya joget gitu. Kalau nggak video yang. Tapi sekarang juga gue banyak kok kayak ngelihat brand-brand yang aktivasi TikTok buat jadi marketing platformnya dia gitu, buat ngenalin produknya ke Gen Z ya, especially. Menarik sih menurut gue. Jadi emang especially kalau di marketing kan lo nggak bisa limit yourself dong. Lo harus emang kayak dynamic, lo harus ikutin tren, follow the trend. Betul. Nggak bisa gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kayak lu nih, Oktagon buat di TikTok itu gimana? Mau implementasinya? Gue juga belum kepikiran. Karena gue nggak mau hard selling. Kalau misalnya gue mau event masukin produk gue gitu di TikTok, gue nggak mau hard selling dong. Iya. Kalau hard selling, hi guys, like this product gitu, ya apa bedanya sama YouTube gitu kan? Gue masukin aja ke YouTube. Tapi kan para endorser itu banyak kan hard sellingnya kayak begitu kan. Gue ada brand punya barang kasih ke mereka. Ya mereka cuma tinggal ngomong begitu. Halo guys, ini gue lagi pakai produk ini bla 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 bla. Produknya ini ya produknya kalau nggak makanan, makanan ini enak banget, rasanya bla 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 bla. Banyak kan kayak begitu kan. Ya kan kalau misalnya marketing kan kita juga kadang ngelakuin ini ya, micro influencer, macro influencer, nano influencer gitu kan, buat nge-base doang gitu yang kayak followernya even though cuman kayak 10.000 gitu. Kita masih tetap gunain juga kayak gitu. Kalau Oktagon juga, kita sendiri juga di Oktagon kayak masih ini juga sih, kayak ngendorse orang juga. Kalau karena target market kita lebih kayak ke produknya ya, karena emang produknya sendiri dedikasinya untuk usia 3-12 tahun. Jadi kita nargetinnya yang parents gitu. Jadi biasanya kita approach mereka buat lu mau nggak introduce produk kita gitu. Kita juga masih pakai itu. Gue masih lagi explore sih ide-ide yang TikTok yang bisa gue apply gimana gitu yang menarik. Karena menurut gue bakalan masih gede sih, bakalan masih tetap besar TikTok tuh. TikTok sih algoritmanya emang gila sih, itu organiknya parah sih kalau yang gue lihat memang. Gampang banget orang dapat reach-nya gede banget, followersnya gede banget. Iya. Dibandingin Instagram ya? Iya, dibandingin Instagram. Instagram gue dulu, kalau zaman dulu kayak algoritmanya kayak lebih gampang nggak sih? Gue ngerasa kayak dulu mau lu posting foto apapun, like-nya lebih banyak daripada sekarang loh. Betul. Nggak nyampe 10% reach-nya. Malah sekarang kayak Instagram tuh yang lebih reach tuh story loh menurut gue. Story ya. Iya sih, gue ngeliat banyak kan bermain konten-konten ini ya, yang karuselnya dimaksimalin banget ya, 10 gambar, 10 slide, orang bercerita di situ. Oh iya. Kalau di feed-nya, kalau di Instastory ya juga sama sih, kurang lebih gue liat eksekusinya kayak begitu. Jadi dia tuh bikin cerita, terus nyambung lagi ke story berikutnya, Banyak mainnya kontennya di situ sih. Ya bagus sih, gue jadi juga ngeliat orang-orang jadi juga lebih kreatif ya untuk bikin kontennya yang nggak hanya sekedar foto-foto doang atau video-video yang kadang-kadang nggak jelas gitu loh, ini video apa.
Iya. Ya, dunia digital sih TikTok ya. Nggak ada habis. YouTube pun sekarang menurut gue juga nggak terlalu ini lagi ya. YouTube tuh algoritmanya juga susah sekarang. Bener. Nggak segampang dulu sih. Gue juga ngerasa itu. YouTube tuh sekarang kalau lu punya subscriber berapa puluh ribu, berapa ratus ribu atau jutaan pun nggak ngefek. Belum nggak sengefek dulu ya. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Karena kan gue juga dulu masukin video ke Oktagon YouTube gitu kan. Reach out-nya lebih banyak dulu sih daripada sekarang. Karena gini loh, YouTube itu kalau misalnya lu subscribe doang, lu nggak nyalain notifikasi nih, notifikasinya lu nggak ngeklik nih, dia nggak akan nongol di timeline lu. Kalau lu misalnya udah berapa lama nggak nonton atau ngeklik itu video channel di Video. yang lu subscribe. Especially lu YouTuber kan? Ya karena ini juga ada di YouTube ya, bisa dibilang YouTuber lah. Walaupun sebenarnya gue nggak gitu suka Especially sih dibilang tahu. walaupun gue nggak gitu suka dengan dibilang YouTuber ya. Karena YouTube itu akan selalu meng-provide konten video di timeline lu dengan channel-channel atau video-video yang temanya terakhir kali lu engage. Iya, benar. Yang Kalau terakhir engage ada kayak di recently watch this gitu kan? Iya. Even lu nggak subscribe pun, lu akan tetap di-provide sama YouTube. Ini loh video-video yang mungkin lu tertarik nih, dikasih terus. Sedangkan video-video yang lu udah subscribe, kalau lu udah lama, berapa kali lu cuekin, lu nggak nonton, udah sama YouTube dihilangin tuh pelan-pelan. Dan lu nggak akan pernah menemukannya lagi di timeline lu, kecuali lu ngeliat di bagian subscription. Itu baru nongol tuh. Tapi kan jarang kan orang lihat subscription kan. Banyak kan lihat orang halaman home dong, apa nih yang di-provide nih. Yeah. Talking about social media, I just recently watched this Netflix film ngomongin tentang Instagram sama Facebook. Tahu nggak lo? Apa tuh? Yang mana? Gue lupa judulnya apa. Tapi itu nyeritain tentang algoritma Facebook sama Instagram yang gimana caranya tuh retention app-nya tuh tinggi kan. Jadi gimana caranya orang tuh pakai platform lo terus. Jadi ya dengan cara itu nge-provide konten-konten yang menurut based on their interest gitu. Social Dilemma ya filmnya? Bukan Social Dilemma, satu lagi. Apa nih? Yang The Great Hack. Ya? The Great Hack. Yang gue pernah nonton itu sih dokumenternya dia. Bukan. Bagus banget deh itu film Netflix about bukan The Social Dilemma. Aduh, lupa gue judulnya. Kalau Social Dilemma sih juga ya kita emang tahu sih sebenarnya dalamnya kayak gimana. Tapi ya mau gimana memang sistemnya begitu. Iya benar. Memang sistemnya kayak gitu. Namanya juga digital product kan. Jadi kayak misalnya sekarang kita ngobrolin nih, mic-nya nyala di handphone kita nih, nanti nggak lama kita buka Facebook atau Instagram, nongol tuh iklannya tuh. Iya kan? Iya. Iklannya nongol tuh ntar tuh. Even lu masukin konten lu ke Spotify atau ke YouTube juga kan, ya lu mau nanti delete juga lu masih ada di servernya mereka kan. Betul. Ya, cuman memang kalau orang awam banyak kan nggak aware lah soal itu. Iya, makanya mereka jadi korban dari sosial media semua. Iya. Ya, anyway, talk about Oktagon Studio. Next-nya apa nih project-nya nih? Next-nya dari Oktagon sendiri sih kita pengennya develop more AR product sih this year gitu. Kalau misalnya lu mau cobain, lu bisa lihat di Tokopedia kita atau di e-commerce kita. Nah ya kedepannya kita emang pengen develop more augmented reality products, nggak cuma itu aja. Terus juga emang develop
explore ke AR teknologi yang bukan image tracking doang gitu. Karena banyak banget kan yang tadi gue sebutin, ada cloud base kayak gitu, ada AR kit, banyak yang bisa dieksplor sebenarnya AR tuh.